Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب الصافي يا وهب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama menjalani daripada rutinitas kita setiap hari Ahad pagi untuk mengambil bagian daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang-orang yang mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam menempuh jalan kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal. Dan semoga yang jamaah yang masih melihat tempat duduk yang kosong, semoga cepat-cepat diisi. Amin ya Rabbal. Itu cukup ke amin. Kedua ada kemajuan ya. Supaya tidak ada enggak sebuah social distancing ayo nama. Dimajuin dikit. Itu terlalu ke tukang. Minggu ayeuna di dieu ke minggu hareup di ditu. Gue harap lebih ke tukang deh. Masya Allah. Tawadhu'na ahsantum. Hada zain. Masya Allah. Alhamdulillah. Afwan ya. Padahal udah nyaman tadi duduknya. Cuman sayang nih kosong. Asa kumaha gitu nempokna. Baik, entos. Ada yang beda nggak minggu ini? Ada yang beda nggak? Miknya rada tariknya, ada power ya. Baik, alhamdulillah. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini di perujung bulan Rajab Allah masih kasih kita nafas dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Sya'ban dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, teteh-teteh sekalian, lain bapak-bapak ibu-ibu ya. Teteh-teteh. Sebab di sini semuanya masih muda. Masya Allah. Semuanya masih pada muda. Sebab yang tua nggak mau dibilang tua. Semuanya muda. Nah, muda itu nggak diukur dari umur ya. Muda nggak diukur dari umur. Muda itu diukurnya dari semangat. Semakin besar semangatnya, semakin muda dia kelihatan. Walaupun memang umurnya 60 tahun, 70 tahun. Wah, sekarang banyak yang kebalik. Kadang-kadang sekarang yang umurnya udah bisa dibilang sepuh, semangatnya luar biasa.
Tapi malah yang muda-mudanya jadi kaum rebahan di rumah. Berarti kita nu muda nu kaum rebahan kita kolot. Kita bapak-bapak atau ibu-ibu eta. Kalau yang hadir di sini semuanya AA, teteh-teteh, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah kita berada di perujung bulan Rajab. Bentar lagi bulan Rajab bakal keluar. Kisaran 1 sampai 2 hari ke depan bulan Rajab akan keluar. Dan alhamdulillah 1 hari yang lalu kita telah memperingati daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj udah enggak asing di telinga kita. Sering kita dengar ceritanya. 1 bulan Rajab ini kayaknya full. Di mana-mana para asatidnya, para ulamanya ngebahas semua tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Kita dikasih kenikmatan sama Allah karena kita tahu diri kita malas baca sejarah di rumah, mungkin kita nggak punya buku sejarah di rumah, tapi Allah kasih kita punya ulama yang ngejelasin tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kita tahu itu adalah peristiwa yang di luar akal manusia. Di luar akal manusia. Dan subhanallah peristiwa Isra diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan dijadiin judul nama surat di salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad lailan, di waktu malam. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah di waktu malam. Itu tanda kalau malam adalah waktu yang bukan waktu biasa-biasa aja. Malam adalah waktu di mana para hamba-hambanya Allah yang ingin menaikkan derajat, di waktu itu mereka beribadah malam. Oleh hada gal dikatakan ma uqidat waliyun waliyan illa fi jawfin minal lail. Enggak ada wali yang dilantik menjadi wali kecuali di sepertiga malam. Wali itu dilantik jadi wali di sepertiga malam. Jadi jangan berharap kita pengen jadi wali kalau kita nggak pernah bangun malam. Kenapa? Karena ya wali dilantiknya sama Allah itu di waktu malam. Wahakada, itu malam tuh waktu yang spesial. Wahakada, malam Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Para ulama bilang Lailatul Isra wal Mi'raj pada saat itu terjadi, kebanyakan para ulama mengatakan Lailatul Itsnain. Terjadinya pada malam Senin. Malam Senin, malam ini nih berarti. Tapi tanggal 27 pada saat itu. Sekarang kan kita malam ini tanggal 29 ya, malam 29 Rajab. Wahakada, ada sebagian yang bilang bukan malam Senin, wahakada. Tapi yang paling masyhurnya dibilang malam Senin. Dan paling masyhur dikatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, kita ma'ruf, semuanya tahu. 27 Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Wa umruhu, adapun umurnya Nabi Muhammad ketika Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan itu antara umur 52 tahun. Umur Rasulullah 52 tahun, Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sebelum hijrah. Hijrah kan umur Nabi 53, tahun ke-13 daripada nubuwah. Wahakala, Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan di tahun ke-12, dalam riwayat di tahun ke-11. Jadi antar umur Nabi 51 tahun atau umur Rasulullah 52 tahun. Di antara umur itu Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sebelum hijrah masih berada di Mekah, bukan di Madinah. Wahakala. Dan kita tahu ceritanya, itu mah panjang ya. Sebagian dari kita mungkin udah sering dengar cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya nggak pengen ceritain, pengen sedikit ngutip endingnya. Ending itu akhir cerita dari kisah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu nggak? Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika beliau turun nih ke alam dunia, banyak orang yang berkumpul di sekeliling Nabi bukan ingin
memuliakan peristiwa tersebut, tapi karena ingin mengejek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita kemarin 27 Rajab banyak orang yang bikin acara ngumpul buat bukan menghinakan peristiwa tersebut, tapi untuk mengagungkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Wa hakadha. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Nabi Muhammad ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, dikatakan Rasulullah termenung di hadapan rumahnya, di depan rumah Rasulullah. Nabi Muhammad termenung, bingung, sedih. Ini gimana peristiwa ini? Peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ngasih amanah buat disampaikan kepada umat, buat disampaikan ke kita semua. Nabi Muhammad takut kalau misalkan disampaikan kepada umat, takut banyak dari umat yang enggak percaya, akhirnya dia waliyadzubillah keluar dari Islam, enggak percaya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bingung Nabi Muhammad, gimana cara nyampeinnya? Sebab ini perkara di luar akal manusia. Mungkin aja kalau misalkan kita hidup di zaman itu, bisa jadi kita termasuk orang yang enggak percaya, bisa jadi. Sebab ini di luar akal manusia. Bingung Nabi Muhammad gimana cara nyampeinnya kepada para sahabat dan ke semua orang yang ada di kota Mekah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang punya strategi, Allah yang ngatur, Allah yang mengurus semuanya. Ketika Nabi Muhammad lagi sedih depan rumah, dikatakan famarra bihi aduwallah. Lewat musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa musuhnya Allah? Abu Jahal. Abu Jahal lewat nih, pas banget momennya Nabi Muhammad lagi sedih, Abu Jahal lewat. Subhanallah, pas Abu Jahal lewat, Abu Jahal ngelihat Rasulullah lagi merenung, lagi tersedih. Nah, yang namanya musuh itu senang banget kalau ngelihat musuhnya sedih. Abu Jahal ini kan nganggap Nabi Muhammad musuh. Abu Jahal senang banget kalau Nabi Muhammad sedih, susah. Abu Jahal gembira dia. Akhirnya nggak lama Abu Jahal bilang, "Ya Muhammad, kenapa engkau tersedih? Kau lagi sedih apa bagaimana?" Bahasa orang mah gitunya. Kata Rasulullah, "Na'am, saya lagi sedih," kata Rasulullah SAW. Akhirnya, "Kenapa? Ada kabar apa hari ini?" kata Abu Jahal. "Ada kabar apa hari ini engkau? Kamu punya kabar apa hari ini?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Semalam usriya bi, aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ajib, kata Abu Jahal. Diisrakan ke mana? Diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis, Palestina. Kata Abu Jahal, "Engkau semalam diperjalankan oleh Tuhanmu dari Mekah ke Masjidil Haram, wa asbahta fima baina dhahrina, sedangkan sekarang pagi-pagi engkau bersama kita semua." Kata Nabi Muhammad, "Na'am. Iya, semalam saya diisrakan oleh Allah dan sekarang pagi hari saya udah di hadapan kalian semua." Kata Abu Jahal, ajib, kata Abu Jahal. Dia langsung jiwa pengen ngejeknya dia itu keluar. Jiwa dia pengen nyebarin ke orang-orang supaya orang-orang menghina Nabi Muhammad, itu semangatnya luar biasa. Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, in da'autu qaumaka atuhaddithahum bima tuhaddithani." Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, jika aku kumpulin nih orang-orang yang ada di sini semuanya orang-orang Mekah, aku kumpulin," kata Abu Jahal, apakah engkau akan mengatakan kepada mereka apa-apa yang telah engkau katakan kepadaku?" Kata Nabi Muhammad, "Bala, ya, mau nggak mau, sebab perintah dari Allah untuk disampaikan." Kemudian Abu Jahal manggil semua orang-orang kufar yang ada di situ. Teriak Abu Jahal, "Ya ma'syar Ka'ab ibn Lu'ay, wahai segerombolan keturunan Ka'ab bin Lu'ay, orang-orang Mekah nih, semua dikumpulin. Ayo semuanya, halumma, ayo semuanya ngumpul. Sini ada kabar baru nih." Kata Abu Jahal nih, dia niatnya bukan pengen ngebantu Nabi Muhammad nyebarin ini cerita dengan baik, bukan. Niatnya pengen ngejek Rasulullah. Pengen bilang, ini nih maksudnya nih Muhammad punya kabar baru nih. La haula wala quwwata illa billah. Fanfaddat ilaihi mannas. Orang-orang semuanya ngumpulin, ngerubunin Nabi Muhammad sama Abu Jahal nih. Dikerubunin. Orang-orang tanya, ada kabar apa wahai Abu Jahal? Kenapa engkau kumpulkan kami semua? Fanfaddat ilaihi mal majalis. Orang-orang pada ngumpul semua di sekeliling Nabi dan di sekeliling Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kasih tahu mereka apa-apa yang kau telah kasih tahu kepadaku." Kata Abu Jahal nih. Nabi Muhammad bilang, "Al-lailah, semalam," kata Nabi Muhammad, "saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Oh subhanallah, tiba-tiba banyak dari mereka yang
ngerasa takjub. Maksudnya takjub dalam arti kata, wah, beki parah ya senah. Ada dari mereka yang mengatakan Rasulullah majnun, dibilang gila Nabi Muhammad. Ada sebagian dari mereka yang nyimpen tangannya di kepala. Aduh, senah, naon deui kabar senanya. Di luar akal kata dia. Aya naon deui Muhammad. Kebanyakan orang bilang begitu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tasfik, tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan. Wah, ajib ya senah Muhammad. Semalam diisrakan sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Wah, ada tasfik, tepuk tangan ini dikatakan ibadatul musyrikin. Ibadahnya orang-orang kufar. Zaman dahulu tuh orang-orang kufar di sekeliling Ka'bah, mereka kalau pengen nyembah Tuhan mereka sambil tepuk tangan. Wah, kada. Walidalik mayalik, enggak boleh kita buat tepuk tangan sering-sering tuh. Terlebih di masjid ya. Enggak boleh tepuk tangan di masjid. Kebanyakan acara Masya Allah bikin peristiwa Isra wal Mi'raj, bikin acara Maulid. Sambutan DKM masjid, sambutan RW, sambutannya lucu, sambutannya rame. Tiba-tiba pas turun jamaah semua tepuk tangan. La haula wala quwwata illa billah. Jamaahnya semua tepuk tangan dalam masjid. Ini enggak boleh ya, sebab mutasyabbihin, menyerupai orang-orang kufar. Adapun kalau kita pengen tepuk tangan sama anak kecil main apa po ame-ame gitu nya, atau sambil nyanyi balonku ada 5, dah labas ya. Tapi kalau memang buat tepuk tangan buat satu orang misalkan untuk kita agungkan apa segala macam, kita tepuk tangan, ada mayalik. Itu kerjaannya orang-orang kufar, orang-orang musyrik, pekerjaannya begitu. Kalau mepet banget kita pengen tepuk tangan, para ulama nganjurin balik, jangan begini, tapi dibalik gitu. Supaya nggak sama-sama banget, beda, balik. Sama kayak kita lagi ngingetin orang lupa dalam sholat. Orang lupa dalam sholat, gimana cara ngingetinnya? Kalau perempuan ngingetinnya tepuk tangan, tapi tepuknya begini, lain. Ke sholatnya imamnya salah, tiba-tiba perempuan jamaah tepuk tangan, tepok pramuka jadi. Haula wala quwwata illa billah. Ada mayalik ya, enggak boleh tepuk tangan itu enggak dianjurin. Sebagian orang bukan tepuk tangan, mereka bersiul. Wah, seolah-olah bagaimana gitu. Ngejek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ada satu orang kufar namanya Mut'im bin Adi. Ini orang kufar, dia bilang, wahai Muhammad, ya Muhammad, inna amraka qabla al-yawm huna sahal. Kata dia, ini kata satu orang kufar, dia bilang, wahai Muhammad, kamu sebelum hari ini, maksudnya kemarin-kemarin, kamu ngaku kamu nabi, kamu ngaku pernah ketemu malaikat Jibril segala macam, itu masih masuk di akal buat kami, kata dia. Tapi buat sekarang, wahai Muhammad, kamu bilang semalam kamu diisrakan ke Baitul Maqdis dan sekarang udah ada di hadapan kita semua, ini di luar akal, kata dia. Ini udah terlalu kelebihan, wahai Muhammad. Ini kata Mut'im bin Uday. Ya. Walakin amruka al-yawm hadza, dibilang hari ini kamu udah keterlaluan, wahai Muhammad. Asyhadu annaka lakadzib, dikatakan. Ini orang kafir bilang, saya bersaksi bahwasanya Muhammad ini pendusta, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Wa hakada. Subhanallah. Subhanallah. Ada satu orang kufar, wallahu alam namanya lupa. Ini orang kufar bilang, kata dia, wahai Muhammad, taib, semua orang diam dulu, kata dia. Jangan pada ribut dulu. Gini aja sekarang. Wahai Muhammad, kalau misalkan kamu benar-benar kemarin atau semalam pergi ke Baitul Maqdis, kita semua perlu bukti, wahai Muhammad. Kita semua perlu bukti. Buktiin ada berapa banyak tiang di dalam masjid Baitul Maqdis. Ada berapa banyak tiangnya? Ada berapa banyak jendelanya? Ada pohon apa di luar masjid Baitul Maqdis? Dites. Tapi kira-kira ini orang bijaksana apa enggak? Kira-kira dia bijaksana apa enggak? Bijaksana, dia minta dalil ya. Walidzalik kebanyakan orang Arab itu diutusnya kebanyakan para anbiya itu diutusnya di Arab, di daerah timur. Hikmahnya apa? Karena dikatakan orang-orang Arab itu keras-keras. Nabi asli aja dites. Nabi asli nih. Nabi asli aja dites. Beda jeung di Indonesia. Indonesia mah ente jadi nabi tafadhol mangga. Teu kudu dites pengikut geus loba. Bener tuh di Indonesia ya, misalnya nabi itu Ahmad Musadek. Enggak dites, pengikutnya banyak. La haula wala quwwata illa billah. Itu Nabi Ahmad Musadek ngaku nabi. Minum Pokari sweat sama sahabat-sahabatnya.
Nabi kekurangan ion tubuh. Letoy berarti Nabi nanya. Minum Pocari Sweat. Nggak tanggung-tanggung malah di Indonesia malah ngaku Nabi, ngaku malaikat. Lihat saja, lihat edan. Ngaku malaikat Jibril itu. Masuk TV sambil bawa ember pengen kamar mandi. Malaikat Jibril sakit perut. Haula wala quwwata illa billah. Belum ada aja nih yang ngaku Tuhan. Bentar lagi ada nih di Indonesia. Macam-macam ya di Indonesia. Kebanyakan bayangin kalau misalkan Nabi dulu diutusnya di Indonesia. Oh, mudah banget kayaknya. Ya, mungkin banyak yang sekarang banyak yang nggak percaya. Sengaja kebanyakan diutusnya di Arab. Kenapa? Karena orang Arab itu keras-keras. Nabi beneran aja dites. Ditanya, wahai Muhammad, Baitul Maqdis ada berapa tiangnya? Masyarul ikhwan, saya pengen tanya, Nabi Muhammad datang ke Baitul Maqdis buat ngitung tiang. Nabi Muhammad punya tujuan yang jauh lebih mulia, jadi imam, sholat, mengimami para anbiya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad jadi makmum, Rasulullah jadi imam. Dan gak lama di Baitul Maqdis, sholat 2 rakaat, habisnya disodorin ada susu, ada khamar yang sesuai cerita yang kita sering dengar. Gak lama, gak ngitungin tiang, ngapain ngitungin tiang? Jangan Nabi Muhammad yang cuma beberapa menit di Baitul Maqdis. Antum nih yang dari pagi ini jam 8. Ada berapa tiang di Al-Maqam? Tong ningali heula, tong makan ningali. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. 5 setengah tah tiang di Al-Maqam. Karek nyaho pan? Cenah urang 3 tahun salat di Al-Maqam berjamaah karek nyaho tiang na aya 5 cenah. Jendelanya berapa di Al-Maqam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 jendela di Masjid Al-Maqam. Itu yang bawahnya doang, belum yang atas. Kereknya apa? Dihitung lah itu 25. Yang kita setiap hari aja ke Al-Maqam nggak tahu ada berapa jumlah jendela. Tong jendela lah lo batai. Son we sabaraha son. Nempo heula pan ngitung heula gitu. Karena memang bukan tujuan pengen ngitung. Tapi Nabi Muhammad bingung, ini kalau misalkan dijawab ngarang bohong, nggak mungkin Nabi Muhammad bohong. Tapi kalau misalkan dijawab salah, wah fatal nih. Kalau misalkan Nabi Muhammad jawab salah, fatal. Subhanallah, tiba-tiba gal dikatakan faji'a biyal masjid. Nabi Muhammad bilang, tiba-tiba Allah datangkan di hadapan saya masjid Baitul Maqdis. Didatangkan oleh Allah. Nggak ada yang bisa lihat kecuali Nabi Muhammad. Ibarat kurang mah layar gitunya, layar ya supaya lebih mudah difahami. Wallahu a'lam, tapi bagaimana bentukannya yang penting kayak model layar 32 inci, 42 inci, ngan teu kudu make STB gitu. STB teu kudu make STB eta mah. Layar gitu. Hah? STB ya benar ya STB. Betul STB. Enggak usah pakai STB, udah di layar sama Allah taala. Atau bahasa cik gampang nama keluar 3D gitu sehingga apa namanya arsitek-arsitek zaman sekarang itu kan kalau bikin gambar nggak pakai gambar lagi, mereka bikin gitu layar seolah-olah ada di hadapan mereka seperti begitu. Dihitung di malaikat dibolak-balik tuh malaikat Jibril. Rasulullah ngitung, oh pintunya ada sekian. Orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis bingung, kok Nabi Muhammad bisa tahu? Kok bisa tahu Muhammad? Dan itu percis banget, jumlah jendelanya sekian. Pohonnya ada pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu, jenisnya begini, jenisnya begitu. Plus ditambahin nama Nabi Muhammad. Bukan cuma itu yang saya lihat, kata Rasulullah. Pas saya pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, saya ngelihat ada rombongan orang-orang Mekah yang lagi menuju pulang. Dan salah satu dari mereka ada yang ontanya lepas. Dan ada sebagian dari mereka yang untanya membawa kantong warnanya satunya putih, satunya hitam. Wallahu a'lam warnanya disebutin nama Nabi Muhammad, tapi lupa disebutin dalam hadis. Ada wahakata. Ditambahin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perjalanan yang singkat ya. Perjalanan yang singkat yang di luar waktu manusia. Bukan pakai hitungan 24 jam lagi, enggak. Ini lebih. Maksudnya udah enggak di luar waktu udah. Perjalanan yang singkat yang harusnya kata orang-orang kufar, Muhammad kita ini, saya ini kata Mut'im bin Uday tadi, dia bilang, saya ini orang yang paling sering bolak-balik antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Itu perjalanan biasa, kalau pakai onta pergi doang sebulan, pulang sebulan, 2 bulan perjalanan pulang pergi. Kamu ngaku-ngaku semalam pergi, sekarang subuh-subuh udah ada di antara kita. Kita aja pergi pulang pergi. Bahasa Indonesia itu apa? Pulang pergi ya.
Kalau bahasa Arab zahab iyab. Bahasa Arabnya zahabun wa iyab. Pergi pulang kalau bahasa Arab mah. Kalau bahasa Indonesia pulang, mana yang benar? Pergi pulang apa pulang pergi? Hah? Harusnya pergi pulang dong. Pergi pulang, pergi dulu baru pulang. Matak Indonesia mah gitu. Jadi pulang heula karek pergi, matak aya Bang Toyib tah. Pergi wae itu balik-balik tah. Pulang pergi hakada. Dia begitu. Disebutin nama Nabi Muhammad, ada gabilah lagi di jalan begini. Masya Allah, Toyib, kira-kira wahai Muhammad, Kak, ini Nabi Muhammad baru nyeritain tentang Isra ya, belum Mi'raj, belum diceritain Mi'raj nih. Apalagi kalau diceritain tentang Mi'raj, naik ke langit, tentang Isra aja mereka banyak yang nggak percaya. Belum tentang Mi'raj, baru tentang Isra. Gali dikatakan, Toyib Muhammad, kalau kamu ngelihat ada kabilah yang lagi menuju pulang, kapan kira-kira mereka sampai ke Mekah? Rasulullah ngitung, perkiraan kalau perjalanan begini, insya Allah 2 hari lagi nyampe, hari Rebo nyampe. Kan malam Senin ya Isra Mi'raj tadi, gaul masyhurnya. Kapan nyampe? Hari Rebo, sebelum matahari terbenam. Rasulullah. Taib, udah bubar kita semua. Nanti hari Rebo kita kumpul lagi, kita lihat ada nggak kabilah yang datang sebelum terbenamnya matahari. Taib, bubar semua orang nih. Bubar, nggak lama hari Rebo datang, pada kumpul semuanya. Ngumpulin Rasulullah SAW. Jam 4 belum datang juga. Zaman dulu nggak ada jam ya. Jam 5 bahasana yang jam 5 semakin terbenam, matahari semakin terbenam. Udah mepet banget nih matahari, udah mau terbenam. Nabi Muhammad was-was dalam hati, ya Allah, kalau misalkan matahari terbenam, rombongan belum datang, wah fatal nih. Pasti tambah banyak orang yang gak percaya tentang Isra. Subhanallah, buat Nabi Muhammad, mataharinya ditahan sama Allah Ta'ala. Ditahan matahari. Gak terbenam-terbenam tuh matahari. Orang nungguin kok lama banget. Barat kalau antum puasa, asalilah tuh. Tuh buka-buka. Ditahan mataharinya sama Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad. Ibarat zaman itu ada jam, mungkin satu dunia jam error tuh. Mungkin ya kalau ada jam pada saat itu, rusak semua jam. Ditahan mataharinya sama Allah taala. Haula wala quwwata illa billah. Kalau ngomongin ditahan mah biasa aja, matahari ditahan buat Nabi Muhammad itu termasuk yang biasa. Jangankan ditahan. Pernah suatu saat matahari udah tenggelam terbit lagi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah di waktu asar tidur di pahanya Sayyidina Ali, ketiduran di paha Sayyidina Ali. Rasulullah itu dekat sama para sahabat ya. Tidur di paha Sayyidina Ali, sore-sore nih, kecapean Rasulullah tidur. Kebetulan Sayyidina Ali belum sholat asar. Dan Sayyidina Ali nggak berani buat bangunin Nabi Muhammad, sebab Sayyidina Ali takut mimpinya para anbiya itu bisa jadi wahyu. Takutnya kalau dibangunin nanti keputus wahyunya. Mimpi para anbiya bisa jadi wahyu. Hakada. Jadi nggak dibangunin sama Sayyidina Ali sampai matahari terbenam. Rasulullah bangun, wahai Ali, as-salaital asri, kau udah sholat asar atau belum? Enggak ya Rasulullah, belum sholat asar ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, inna aliyan, sesungguhnya Ali telah taat kepadaku, dan engkau mengatakan orang yang taat kepadaku termasuk taat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, kembalikan matahari buat Ali, kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba mataharinya terbit lagi tuh dari barat. Sampai ada satu wanita sahabat Nabi Muhammad, wanita yang bernama Sayyidah Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais ini salah satu istrinya sahabat Rasulullah, istrinya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib kalau tidak salah. Sayyidina Ja'far bin Abu Talib meninggal, akhirnya Sayyidina Asma ini dinikah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Umais. Dia bilang, fa wallahi, kata dia. Dia bilang, dia berkata, laqad ra'aitu syamsa tala'at ba'da ma gharabat, kata dia. Kata dia, pernah suatu hari saya ngelihat matahari udah terbenam, tiba-tiba terbit lagi, katanya. Akhirnya nyebar ceritanya, kata Sayyidina Ali, oh iya waktu itu saya belum sholat asar, mataharinya dibalikin lagi sama Allah Ta'ala. Oh wajib. Kumaha teh mun boga mukjizat kitu tah. Subuh teh hoream hudangnya tahan heula lah mataharina lah. Tong maka terbit ya 10 menit deui ya. Perem deui, masyaallah. Keburangan sahurnya, alah sih keburangan can nyoh mie, tahan heula mataharina. Masya Allah. Tapi ini khusus buat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu langit itu udah mainan Nabi Muhammad. Langit itu mainan Nabi Muhammad. Lagi waktu kecil aja Nabi Muhammad pernah mainin tangannya. Sina Abu Thalib kalau tidak salah ngelihat tiba-tiba awan gerak-gerak sendiri sesuai arahan tangan Nabi Muhammad. Ini mainannya bukan bukan kayak kita HP kan, kita nyentuh HP nih, awan bisa bikin HP. Nabi Muhammad langsung ke awan, sentuh pindah. Ajib. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya matahari itu ditahan sama Allah. Kan matahari ini sifatnya konsisten ya. Dia salah satu makhluk Allah yang paling istiqomah, betul? Terbit jam sekian, ya terbenam jam sekian. Di dalam Yasin itu kan disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari mah udah, dia berjalan di porosnya. Ya, enggak mungkin terlambat, enggak mungkin kecepatan. Matahari berjalan istiqomah. Tapi buat Nabi Muhammad bisa ketahan. Bisa dihabas, ditahan. Dan bukan cuma buat Nabi Muhammad. Rasulullah bilang, Nabi Muhammad bilang, ma hubisati syams illa li Yusha bin Nun. Kata Rasulullah, tidaklah matahari bisa ditahan, kata Nabi Muhammad, kecuali buat saya dan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini nabi, salah satu nabi Allah yang kita nggak wajib tahu sebenarnya. Yang wajib tahu kan 25 nabi dan rasul tuh. Tapi ada satu nabi Allah yang namanya Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun ini? Yusha bin Nun ini adalah santrinya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Allah Musa yang di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Allah Musa ketemu sama siapa itu? Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Musa ya, betul? Nah, disebutkan dalam surat Kahfi, idz qala Musa li fatah. Ya, ketika Musa berkata kepada seorang pemuda. Nah, ini pemuda dalam tafsir dikatakan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini santrinya Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa meninggal, ini Yusha bin Nun diutus sama Allah jadi nabi. Ya, diutus sama Allah jadi nabi. Yusha bin Nun namanya. Pernah dia lagi perang, Yusha bin Nun ini lagi perang, dia minta sama Allah, ya Allah, minta tolong tahan matahari, ditahan sama Allah Ta'ala mataharinya. Ya. Yusha bin Nun aja bisa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu tuh kalau musim kemarau Rasulullah masih kecil, umur ya, masih orok gitu ya, masih bayi, 3 tahun 5 tahun. Itu kalau musim kemarau di Mekah, Abu Thalib akan mengangkat Nabi Muhammad ke langit, wajahnya ditatapin ke langit. Yustasqa bihil ghamam. Berkah wajahnya Nabi Muhammad turun hujan. Berkah wajahnya Nabi Muhammad turun hujan. Ajib. Ya, Masya Allah. Gak usah ngomongin tentang matahari buat ditahan terlalu mudah. Bulan dibelah sama Nabi Muhammad. Bulan dibelah. Bisa belah bulan, bisa. Belah durian bisa. Lah sama Nabi Muhammad, jangankan matahari, bulan dibelah sama Nabi Muhammad. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan itu lebih hebat daripada mukjizat Nabi Allah Musa membelah lautan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Nabi Musa membelah lautan melalui mediasi. Mediasi apa? Tongkat, pakai tongkat. Belah dengan izin Allah, terbelah lautan. Nabi Muhammad belah bulan enggak pakai mediasi apapun. Dibelah bulan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Bahkan orang yang enggak percaya kalau bulan itu terbelah, pernah dibelah sama Nabi Muhammad, wal iyadzubillah, kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena peristiwa pembelahan bulan diabadikan oleh Allah dalam Quran. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita nggak percaya Nabi Muhammad pernah membelah bulan, waliyadzubillah, keluar daripada Islam. Nggak percaya sama Al-Quran. Sedangkan salah satu keimanan yang harus kita imani, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, termasuk kitabnya Allah Al-Quran. Hakadha. Orang yang nggak percaya begitu. Nabi Muhammad tuh khususiyah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan tuh matahari sama Allah Ta'ala sampai rombongan datang. Rombongannya datang nih. Dan subhanallah, betul mereka cerita, ternyata betul ada satu unta mereka yang lepas. Dan pas dilihat ternyata memang ada salah satu unta yang kantungnya pakai warna tuh, hitam putih atau warna apa itu. Udah pasti itu, maksudnya dalilnya udah perlu bukti apa lagi orang-orang. Orang-orang pas sudah tahu begitu, oh sungguh sihirnya Muhammad kuat katanya. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh Muhammad adalah penyihir yang hebat katanya. Ajib. Susah buat percaya sama Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang-orang bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dengar kabar enggak?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Muhammad ngaku semalam dia pergi ke Baitul Maqdis dan sekarang udah pulang." Kata Sayyidina Abu Bakar apa? "Andaikan memang itu keluar dari mulutnya Rasulullah, maka yang lebih jauh dari itu pun, andaikan Muhammad bilang dia naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, la sodak itu aku akan percaya kepada dia." Padahal Nabi Muhammad belum cerita tentang Mi'raj, tapi Sayyidina Abu Bakar udah nebak. Andaikan Nabi Muhammad bilang naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, demi Allah saya akan percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakada. Nah, inilah ending cerita. Sebenarnya cerita Isra Mi'raj mah panjang banget. Mungkin kalau sampai subuh kita sebutin sini nggak bakal selesai. Tapi ini adalah akhir ceritanya. Yang kita maksudnya pengen bilang, dulu orang-orang ngumpulin Nabi Muhammad itu pengen ngejek Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi alhamdulillah sekarang kita dikasih hidayah sama Allah, dikasih taufik sama Allah, berkumpul bersama-sama di semua masjid, bahkan semua orang ngadain acara untuk mengagungkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan Isra wal Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Ngaji mul ya. Sampai mana kita nih? Zinatul Usar. Lanjut apa enggak nih? Lanjut enggak? Lanjut. Wallahu a'lam. Habib Ridha datang apa enggak nih? Belum ada kabar. Habib Ridha ya belum ngabarin. Oh, taib. Habib Ridha baru pulang dari Panjalu tadi subuh. Jadi beliau masih kecapean dan masih kurang fit badannya. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kemarin beliau maksain datang ke Panjalu karena ada rutinan di sana. Dan subhanallah di Panjalu datang kapan-kapan cobain ke sana. Masyarakatnya masya Allah masih pada pemula semuanya. Belum ada baca maulid di sana. Masya Allah. Jadi apa bahasanya itu, ngajak mereka supaya lebih semangat. Maksain kemarin Habib Ridha masih sakit. Akhirnya pergi ke sana. Di sana juga katanya sempat masuk ke apa bahasa itu, puskesmas gitu ya, sempat diperiksa segala macam dan baru pulang tadi subuh. Ada 2 acara juga semalam katanya di Malangbong sama di mana tuh. Masya Allah. Kita doain kita punya guru mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu karuniakan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib. Karena Habib Ridha nggak datang, lanjut daik. Taib, nomor 11 di dalam kitab Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar. Kitab Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar. Kita bakal bahas ya 2 nomor aja lah, nggak banyak. Yang pertama nomor 11, pembahasan tentang al-madmadah, kumur-kumur. Kemarin kan udah tuh tentang cuci tangan. Terus tutorial cuci tangan, hukum-hukumnya ada berapa? Hukum cuci tangan. Hukum cuci tangan ada 30. 3 tilu itu lapal bating. 30 tilu. Cuci tangan kan ada 30, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, cuci tangan tuh bangun tidur. Dan penjelasannya udah lewat. Sekarang kita masuk ke madmadah. Masih di dalam pembahasan tentang adab-adab dan sunnah-sunnah wudu. Al-madmadah, kumur-kumur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadha'ta, jika kamu hendak berwudu, famadmid, maka berkumur-kumurlah." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Jika kamu hendak berwudu, maka berkumur-kumurlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, "Ma minkum,
min ahadin, tidaklah salah satu dari kalian yaqrubu wudu'ahu, hendak melaksanakan wudu atau mendekati wudu, thumma yumadmid, kemudian dia berkumur-kumur, wa yastanshiq, dan dia nyedot air ke hidung. Nanti kita bakal bahas istinsyak itu apa. Nyedot air ke hidung. Wa yastanthir, dan dia ngeluarin air dari hidung. Tidaklah seseorang kumur-kumur nyedot air ke hidung, keluarin air dari hidung, illa, kecuali kharrat khotoya fihi, keluar semua dosa-dosa yang ada di dalamnya, wa khayashimihi, dan kotoran-kotorannya, ma'alma, bersama air. Tidaklah seseorang berkumur-kumur ketika hendak melaksanakan wudu, kemudian dia menyedot air ke hidungnya, membuang air dari hidungnya, melainkan tidaklah keluar air kecuali dosa dan kotorannya ikut keluar juga. Maksudnya begitu. Rawahu Muslim, hadis sahih rawahu Muslim. Wal madmadah, adapun kumur-kumur, hiya, itu adalah idkhalul ma, memasukkan air, ilal fam, ke mulut. Wa yusannu idaratuhu, dan disunnahkan untuk diputer-puter, diputer-puter airnya, wa yakunu bil yumna, dan dilaksanakan menggunakan tangan kanan. Maksudnya kumur-kumurnya pakai tangan kanan. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seseorang berwudu kemudian dia berkumur-kumur. Yang dimaksud dengan kumur-kumur adalah memasukkan air pakai tangan kanan ke mulut, kemudian diputerin airnya. Contoh, misalnya banyak sekalian, ya intinya gitulah, diputer-puter. Kumaha we rek inung cara nama lah. Taib, ya diputer-puter, paham ya, maksudnya ke depan airnya itu diputer ke belakang, diputer ke depan, diputer ke belakang, nggak gitulah, diputer-puter. Sama kayak apa tuh, habis gosok gigi, kumur-kumur apa? Listerin. Pakai listerin kan? Atau pakai balsam ya. Balsam kumur-kumur. Balsam mah kental. Pakai listerin tuh. Kuma ya diputerin. Ya diputerin. Habisnya kalau bisa ke alak-alak. Kalau misalkan kita nggak puasa, di kayak air mendidih tuh, gitu. Supaya bersih. Tapi nggak harus berlebihan. Nah hurcai sugan. Biasa tuh. Ya diputerin. Tidaklah, kata Nabi Muhammad, seseorang ketika berwudu kumur-kumur pakai tangan kanan, kemudian dia istinsyak. Istinsyak itu nyedot air. Kan kita sering nih membasuh hidung nih. Sebenarnya bukan dibasuh begini, tapi disedot. Gitu. Jadi si cai teh asup. Nah, itu namanya PCR sunnah. PCR bahasanya apa nah nih jadi teh? Hah? Nah, dikorek-korek kita. Pakai beton gini. Pakai apa tuh? Apa bukan PCR, satu lagi apa namanya? Di swab. Di swab ya hidungnya tuh. Nah, ini swab sunnah. Pakai apa? Pakai air. Masukin air ke hidung. Memang buat pertama-tama mah perih. Ya, buat pertama-tama mah perih. Tapi pastiin dulu airnya kotor apa enggak. Kalau keruh daripada jadi penyakit, ini enggak usah. Kalau kita tahu airnya bersih, disedot. Enggak harus sampai keluar dari mulut, ya cukup nyampe di alak-alak hidung tuh, habisnya dikeluarin. Nah, nyedotnya itu namanya istinsyak. Nyedot air tuh namanya istinsyak. Adapun ngeluarinnya itu namanya istinthar. Iya betul, istinthar. Sa, is, alif, sa, ta, nun, tha, ro. Istinthar. Kalau nyedot namanya istinsyak. Alif, sa, nun, ta, shin, alif, qaf. Istinsyak gitu. Itu kalau nyedot. Kalau ngeluarin istinsyak. Makanya kalau nyedot disunahin dalam kitab Bidayatul Hidayah pakai tangan kanan sambil baca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Baca tuh
Sambil sedot. Habisnya pas ngeluarin ada doanya lagi. Allahumma Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Buang. Sambil dibuang sambil pijit. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Sambil baca doa. Allahumma arihni, ya Allah ciumkan kepadaku raihatal jannah, baunya surga. Wa anta anni radin, dalam keadaan kau ridha kepadaku. Itu pas nyedot. Kemudian pas dikeluarin, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min rawaihin nar, dari baunya api neraka, wasu'id dar, dan baunya tempat seburuk-buruk tempat di neraka jahanam. Kan neraka jahanam itu isinya darah manusia, daging kebakar, nanah manusia, baunya itu waliyadzubillah. Nah, kita kalau sering istighfar baca itu doa, maka insyaallah Allah lindungin kita dari bau api neraka. Baunya aja dilindungin, udah pasti nggak bakal masuk neraka gitu. Mudah-mudahan Allah jauhin dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu masya Allah begitu, masya Allah ikhwan. Jadi wudu itu udah ngebayangin tentang akhirat. Wudu itu kebanyakan doanya ngebayangin tentang akhirat. Basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Minta disinarin wajahnya di hari Allah menyinari wajah-wajah orang-orang soleh. Dan jangan sampai Allah kasih kegelapan wajah kita di hari-hari Allah kasih kegelapan wajahnya orang-orang yang jelek gitu. Orang-orang yang akhlaknya waliyadzubillah tercela gitu. Itu baru basuh wajah. Kemudian tadi baru kumur-kumur udah tentang surga. Basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah kasih kitab Al-Qur'an dengan tangan kanan saya nanti. Bukan Al-Qur'an, kitab amalan kita itu dikasih sama Allah, mudah-mudahan diterimanya pakai tangan kanan gitu. Doa kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Terus nanti au min wara'i dhahri, atau dari belakang. Kalau dari belakang tuh udah parah banget gitu. Kalau kitabnya dilempar ke belakang tuh pun itu udah waliyadzubillah. Berarti dari kitab amal kita tuh udah banyak jeleknya daripada baiknya. Oke. Terus pas lagi basuh rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluka. Itu baca tuh. Bahasa kuping telinga, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah perdengarkan kepada saya panggilan dari surga bersama orang-orang baik. Itu Sayyidina Bilal manggil tuh. Mudah-mudahan kita dikasih dengar ya Allah. Itu baca ngusap pundak, Allahumma fukka raqabati min salasili wal aghlal. Ya Allah lepasin pundak saya dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu api neraka. Masya Allah. Basuh kaki, Allahumma tsabbit. Basuh kaki kanan, ya Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma la tazillu al-aqdam al-munafiqina yauma tazillu al-aqdamul munafiqin wal musyrikin. Kemudian yang kaki kiri, Allahumma tsabbit qadamai ala sirat ma'a ibadika sholihin. Kebalik. Kalau kanan begitu, kalau kiri begini. Oh, itu doa-doanya dihafalin, ngebahas tentang akhirat. Supaya apa? Supaya kalau lagi wudu, bayangin tentang akhirat. Khusyuk tuh wudunya. Kalau misalkan wudunya khusyuk, udah pasti salatnya bakal khusyuk. Ya maka rek wudu, yang wudunya asal-asalan, tiba-tiba datang orang, kumaha bisnis ngecair can. La haula wala quwwata illa billah. Kumaha lato-lato teh rameh keneh teh, usum keneh teh. Ajib lagi wudu padahal. Nah, itu dianjurin. Dari mana kita tahu doa-doanya? Buka kitab Bidayatul Hidayah. Nanti insyaallah minggu depan, insyaallah minggu depan Al-Fakir bagiin deh satu-satu nanti. Insyaallah. Insyaallah bagi-bagi nanti minggu depan. Doa-doa wudu nanti dilaminating, simpan di luar kamar mandi atau hafalin. Ya, sebab kalau mau dibawa masuk kamar mandi kan sulit. Banyak tulisan-tulisan lafaz-lafaz Allah, kan kita udah belajar nggak boleh bawa lafaz Allah ke dalam kamar mandi. Dihafalin tuh, dilaminating supaya nggak kena air, simpan di tempat wudu di luar. Kalau lagi wudu baca, ajarin istri, anak. Ajib, masya Allah. Maka kalau wudunya tuh bener-bener wudu, itu wudu yang lebih ampuh daripada skincare. Begitu tuh. Ya, kalau cuma wudu asal-asalan mah, yang ini nggak kebasuh masih kering. Nyawa tanuh di dina loba leutak keneh, basuhna sakieu hungkul. Alhamdulillah. Padahal umurnya udah puluhan tahun. Umurnya udah 20 tahun, 30 tahun, masih nggak ngerti bab wudu. Ajib. Kamu tinggal di Cibabat, ajib. Cibabat unggal poe pengajian, di mana-mana ada pengajian Cibabat. Ustadznya banyak, ngebahas kitab ini, ngebahas kitab itu.
Tiba-tiba acara maulid masih ngerokok. Ajib. Orang Cibabat. Nggak masuk akal dah, kita nggak masuk akal. Mana era gitunya, orang Cibabat tuh harus yang paling ngerti, sebab pengajian Masya Allah di mana-mana makmur. Waliullah kita punya. Mama yang Cibabat. Pengajian di mana? Nama jalannya aja jalan pesantren. Tapi tiba-tiba orang datang dari luar, wudunya kok masih berantakan. Ajib. Padahal pengajian di mana-mana. Tapi Masya Allah di kita mah alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada yang begitu. Mudah-mudahan semuanya wudunya sempurna, salatnya sempurna, ahlillah semuanya lah Masya Allah. Udah pada ngerti, nggak harus dijelasin semuanya. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ya, begitu tuh kata Nabi Muhammad, tidaklah orang kumur-kumur kemudian dia nyedot air, buang air, kecuali airnya keluar imma dari mulut atau hidungnya, melainkan kotoran dan dosa-dosanya ikut keluar. Mulut yang sering jelek-jelekin orang, mulut yang sering ngatain orang, nyakitin hati umat Islam, nyakitin hati mukmin, itu kan dosa tuh mulutnya, lisannya tuh. Terus hidung yang sering mencium bau-bau yang haram. Bau-bau seperti apa tuh bau yang haram? Lihatulillah seperti ganja gitu. Pasif, perokok ganja pasif gitu, lewat hidung. Jedotna. Dosa-dosa hidung tuh begitu keluar semua kotorannya. Kotoran-kotoran baik kotoran zahir atau kotoran hisian atau ma'nawiyan. Wahakada. Ya, itu kumur-kumur tuh. Kemudian nomor 12, al-istinsyaq. Ini istinsyak nih. Nyedot air. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," jika salah satu dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka jadikan di dalam hidungnya air, maksudnya masukin air ke dalam hidung. Sekiranya asup yang nepi ka dia. Bisa keluarinya sambil baca tadi doa yang beda gitu. Wa yastansyik bil yadil yumna, sama istinsyak pakai tangan kanan juga kayak kumur-kumur. Ya, nyedot air itu. Wa huwa idkhalul ma' lil anaf. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung seperti tadi. Ya. Makanya jadi itu kumur-kumur ada nyedot air ke hidung. Sampai sini jelas? Jelas? Lanjut. Kalau dilanjut butuh fokus nih. Ini kita bakal masuk ke pembahasan yang lumayan agak ribet, penutup. Taib. Walil madmadah wal istinsyak kaifiyatan. Buat kumur-kumur sama istinsyak gak harus dijelasin lagi ya. Pokoknya istinsyak itu nyedot air aja ke hidung. Al-Fakir nanti pakai bahasa istinsyak aja supaya gak kepanjangan. Kumur-kumur dan istinsyak itu punya dua cara. Kaifiyatan, ada dua caranya. Ada dua caranya. Yang pertama al-wasl, cara yang kedua al-fasl. Cara yang pertama al-wasl artinya digabung antar kumur-kumur dengan istinsyak. Yang kedua al-fasl artinya dipisah antar kumur-kumur dengan istinsyak. Kumaha maksudnya? Bakal dijelasin. Baik, kita bahas dulu tentang al-wasl. Al-wasl artinya apa? Artinya apa? Menyambung. Maksudnya menggabungkan antar kumur-kumur dengan istinsyak. Fal-waslu adapun menyambung atau menggabungkan keduanya, wa huwal afdal, itu adalah cara yang paling utama. Maksudnya kumaha menggabungkan teh kumaha? Wa huwa an yajma'a bainal madmadah wal istinsyak bi ghurfatin wahidah, yaitu menggabungkan antar kumur-kumur dengan istinsyak dengan satu kali cedok air. Satu kali nyedok air buat kumur-kumur dan istinsyak. Walahu thalath kaifiyat, ada tiga caranya. Menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsyak itu ada tiga cara. Ya, ini cara yang paling afdal nih, paling utama. Al-wasl itu utama.
Masih belum jelas. Baik, kita bahas. Yang pertama, yatamadmad wa yastanshik bi thalathin gharafat. Yatamadmad wa yastanshik min kulli gharfatin. Maksudnya begini. Yatamadmad wa yastanshik, kumur-kumur dan istinsyak dengan 3 kali mencedok air, 3 kali ngambil air. Yatamadmad wa yastanshik min kulli garfatin, setiap kali 1 cedok ngambil air buat kumur-kumur dan buat nyedot air. Kia maksudnya. Ini cara yang pertama. Jadi ngambil air nih kan sunnahnya berapa kali dalam wudu itu? 3 kali. Ngambil air 1 cedok nih kan. Nah, airnya setengah dipakai buat kumur-kumur. Jangan dihabisin semuanya. Setengah buat kumur-kumur, diputar-putar, buang, setengahnya masukin ke hidung. Gitu. Itu namanya al-wasl. Digabung antar kumur-kumur dengan nyedot air ke hidung. Jadi ngambil kan 3 kali nih. Ngambil 1 kali cedok, setengah dipakai buat kumur-kumur, setengah dipakai buat istinsyak. Habis. Ngambil lagi, setengah dipakai buat kumur-kumur, setengah dipakai buat istinsyak. Habis. Ngambil lagi, setengah dipakai buat kumur-kumur, setengah dipakai buat istinsyak. Jelas? Baik, itu cara yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua itu yang pertama tadi hadis Nabi Muhammad muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah melakukan hal itu, muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih berarti. Yang nomor 2 adalah ghurfatun wahidah, 1 kali nyedok air, yatamadmad minha thalathan wa yastanshik minha thalatha marrat. Dipakai buat kumur-kumur 3 kali, dipakai buat nyedot 3 kali. Berarti ini mah lebih hemat. Kalau tadi kan 3 kali nyedok. Kalau ini mah enggak. Ngambil 1 kali cedok, pakai buat kumur-kumur, dikit aja. Buang, 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 sisanya 3 kali buat hidung. Buang lagi, buang lagi, buang lagi. Jadi lebih hemat air. Ya, kalau tadi kan setengah-setengah, 3 kali nyedok. Ini mah 1 kali cedok buat 1 kali kumur-kumur, 2 kali kumur-kumur, 3 kali kumur-kumur, baru istinsyak, istinsyak, istinsyak. Jangan dibalik, jangan kumur-kumur, istinsyak, kumur-kumur, istinsyak, jangan. Kumur-kumur dulu 3 kali beres, baru istinsyak. Tapi 1 air tadi 1 kali ngambil. Ya. Gus mulai liarnya. Baik. Jadi yang pertama mah nantilah kita walhasil nanti ada. Pokoknya yang kedua mah 1 kali nyedok dipakai buat 6 kali pergerakan. 3 kali kumur-kumur duluan, baru terakhirnya 3 kali dipakai buat istinsyak. Jelas? Baik. Nomor 3. Kurang nulier. Afwan, tadlu. Yatamadmad wahidatan, yatamadmad minha thalathan, yastanshik minha thalatha marrat. Minha, yastanshik minha. Ghurfatan wahidatan, minha thalathan, yastanshik minha thalathan. Ghurfatun wahidah, yatamadmad minha thalathan. Taib. Ini sekarang nomor 3. Benar tadi 2. Cuman kebalik. Harusnya yang nomor 2 itu yang nomor 3. Yang nomor 3 yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 mah begini. Ngambil 1 centong air, kemudian dipakai buat kumur-kumur. Ya, ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalath. Dipakai buat kumur-kumur 3 kali. Kumaha itu? Ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan wa yastanshik minha thalatha marrat. Minha yastanshik ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan wa yastanshik minha. Thalathan marrat. Ala benar-benar.
liar teh liar. Masya Allah. Ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan thumma yastanshik minha thalatha. Ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan wa yastanshik minha thalatha marrat. Iya bahasa Arab itu kieu tah. Masya Allah. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Murojaah. Ada nggak kira-kira yang bisa jelasin? Ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan wa yastanshik minha thalatha marrat. Ghurfatun wahidah yatamadmad minha thalathan thumma yastanshik minha thalathan. Na'am. Baik, tadi yang kedua bagaimana? Kalau yang kedua gimana? Satu kali itu kan, terus kumur-kumur 3 kali, baru na'am, betul. Kalau yang ketiga bedanya, dia sama ngambil satu ghurfah, cuman kumur-kumur abisnya istinsyak, kumur-kumur abisnya istinsyak, kumur-kumur abisnya istinsyak. Ya, soalnya di sini pakainya thumma. Kalau yang di nomor 3, kalau yang di pertama pakainya wa. Kalau yang di ketiga pakainya thumma. Kan pernah dibahas di Ridho kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ja'a Ali thumma dawilah gitu. Ja'a Ali wa dawilah. Ja'a Ali fa dawilah. Kan kemarin dibahas tuh 2 minggu yang lalu sama Habib Ridho tentang perbedaan thumma wa atau fa. Nah, jadi kalau yang kedua mah 1 kali cedok, ya, 1 kali cedok dipakai buat kumur-kumur. Kan tadi saya bilang kebalik ya. Jadi yang nomor 2 mah kumur-kumur abisnya istinsyak, kumur-kumur abisnya istinsyak, kumur-kumur abisnya istinsyak. Itu yang kedua. Kalau yang cara yang ketiga 1 ghurfah, kumur-kumur, 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 baru istinsyak, istinsyak, istinsyak. Thumma yastanshik minha thalatha. Na'am. Bil itqan, yakin udah. Ulang. Jadi wasal itu menggabungkan antar kumur-kumur dengan istinsyak. Cara pertama adalah ngambil 1 centong air dipakai buat kumur-kumur setengah, dipakai buat istinsyak setengah. Ngambil lagi kumur-kumur setengah, istinsyak setengah. Ngambil lagi kumur-kumur setengah, istinsyak setengah. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, cuman ngambilnya 1 doang, tapi dipakai buat kumur-kumur, istinsyak, kumur-kumur, istinsyak, kumur-kumur, istinsyak. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga sama ngambilnya 1 doang, tapi bedanya dia bukan selang-seling, tapi selesaiin dulu kumur-kumur, 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 baru istinsyak, istinsyak, istinsyak. Wah, itu namanya menggabungkan antar kumur-kumur dengan istinsyak. Baik, fahimtum? Fahimtum? Kahartastum? Liyartum? Liyarna. Masya Allah. Berpikir buat ilmu agama itu pahala jadinya. Otak kita nih pakai buat ilmu agama jadi pahala. Nah, itu menggabungkan. Sekarang al-fasl terakhir. Al-fasl itu memisahkan antar kumur-kumur dengan istinsyak. Huwa yang dimaksud dengan al-fasl alla yajma' bainal madmadah, tidak diperkenankan menggabungkan antar kumur-kumur wal istinsyak dengan apa namanya, dengan nyedot air istinsyak. Kalau tadi kan digabung kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, atau kumur-kumur kumur istinsyak, 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 atau ngambil kumur istinsyak, ngambil kumur istinsyak, ngambil kumur istinsyak. Itu kan digabung. Sekarang mah difasal, dipisah. Itu juga punya 3 cara. Cara kumur-kumur dan istinsyak itu dipisah gimana caranya? Yang pertama, gharfatun yatamadmad minha thalatha marrat, thumma ya'khudh gharfatan thaniyah yastanshik minha thalatha marrat. Ngambil 1 cedok air dipakai buat kumur-kumur 3 kali. Buang, udah selesai kan, habis airnya, ngambil lagi pakai buat istinsyak. Beda nggak sama yang tadi digabung? Bedanya apa? Iya, ngambilnya sendiri-sendiri. Kalau tadi kan ngambilnya sekalian 1 dipakai buat 6 kali pergerakan. Kalau ini mah ngambilnya 2 kali, ya, 3
1 kali buat 3 kumur-kumur, 1 kali buat 3 istinsyak. Jelas? Dipisahkan berarti ngambilnya. Baik, yang kedua, ya'khudh 6 gharafat yatamadmad min al-ula wa yastanshik min ats-tsaniyah wa kadza at-taliyah. Ngambil 6 kali cedokan air. 1 kali buat kumur-kumur, selesai. 1 kali buat istinsyak, selesai. Ngambil lagi buat kumur-kumur, buang. Ngambil lagi buat istinsyak. Ngambil lagi buat kumur-kumur, ngambil lagi buat istinsyak. Jadi 6 kali ngambil. 6 kali ngambil. Diselang-seling. Kumur-kumur, istinsyak. Kumur-kumur, istinsyak. Kumur-kumur, istinsyak. Beda enggak sama yang tadi tuh? Beda. Jadi bedanya sebenarnya bisa kita simpulkan dari pengambilannya. Dari ngambil airnya. Ya, wahakadha. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang sering kita lakukan. Ya. Ya'khudh 3 gharafat yatamadmad minha tawaliyan thumma 3 gharafat yastanshik kadzalik. Nomor 3 adalah mengambil 3 kali cedok air kumur-kumur. Afwan. 1 kali kumur-kumur, 2 kali kumur-kumur, 3 kali kumur-kumur. Baru 1 kali istinsyak, 2 kali istinsyak, 3 kali istinsyak. Seperti wudu kita seperti biasanya. Begitu ya. Wahakadha. Nah, ini 6 cara, ada 3 cara wasal, ada 3 cara fasal. Supaya lebih semangat. Siapa yang bisa ngulang? Cung. Kemik beri hadiah. Ada enggak? Yang bisa ngulang tapi enggak usah lihat. Udah gampang, itu tinggal ngabayangkeun gitu. Barudak ya. Ayo. Dikasih hadiah. Umroh. Isukan hudang subuh, sholat, baca zikir sampai isyraq, sholat sunnah isyraq, dapat pahala haji dan umroh. Dapat hadiah nih nyaan. Ada nggak yang bisa ngulang? Ibu-ibu nih di sana ada nggak yang bisa ngulang? Perempuan berani, laki-laki jarang ada yang berani. Aku eleh ku awewe. Dari hadiah ya bro, hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oh, udah nggak ada. Sok bro sahanuan nih. Saya pengen tahu paham apa enggak begitu. Ada nggak yang berani? Kasih hadiah nih. Nah, 1 menit nih nunggu. Atau kita nggak lanjut kalau nggak ada yang berani. Dimas. Oh, pindah. Tapi nggak ada apa? Perwakilan fardu kifayah itu satu melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Kalau misalnya diwakili 1 orang. Oh, itu bisa. Orang di luar kampung ya beda. Di luar kampung cari tanah. Fardu kifayahna kampung antum hungkul di cari tanah. Daerah dinya tah hungkul. Jadi itu kabeh di mantu. Ada enggak? Kalau misalnya enggak ada yang mewakili, doraka kabeh ya. Ada enggak fardu kifayah nih? 1 orang mewakili. Amunku mangga. Mik. Amunku abdi usah zakat teu kacing. Fardan nama beliau. Ada wasal, ada fasal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang wasal yang pertama 1 kali di kumur-kumur langsung sambung ke hidung. Nah, ada pertanyaan di situ, Bib. Oh, jadi nanya, ya. Balik nanya ya. Politik ya. Apa tuh? Ada pertanyaan. Pada saat kumur-kumur dan ini disatukan, yang keluar duluan istinsar. Itu gimana? Yang keluar dulu istinsar. Nah. Oh, enggak. Jadi itu maksudnya kalau yang keluar istinsar gimana? Batal atau enggak gitu? Enggak ada sifat batal apa enggak sih sebenarnya. Karena ini kan sunnah ya. Jadi enggak ada yang membatalkan wudu itu cuma 4. Ya. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, dan 4 yang bakal disebutkan dalam kitab Safinah. Jadi kalau misalkan keluar dari hidung duluan ya enggak masalah. Cuman poin penting ini Masya Allah. Maksudnya digabung itu, jadi kumur-kumur dulu dikeluarin habisnya, baru istinsyak. Jangan kumur-kumur langsung istinsyak. Oh, ngapa tuh? Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba di masjid tahlilan pokoknya.
menang Indomie begitu maksud. Jadi kalau misalkan kita ngelakuinnya kumur-kumur abisnya dibuang, itu nggak mungkin kalau istinsyar keluar duluan. Kenapa ya? Karena ya kumur-kumurnya udah keluar. Jadi yang dimaksud itu kumur-kumur buang baru istinsyar gitu. Jangan digabung, maksudnya jangan digabung tuh yang di kumur-kumur belum dibuang, yang di istinsyak disedot gitu. Ripuh, napas lewat jeli. Tapi masya Allah pertanyaannya ajib. Ya, jadi begitu. Naam. Tadi Al-Fakir nggak ngejelasin juga. Jadi dibuang dulu kumur-kumurnya, baru kita nyedot. Ya, dibuang dulu. Jadi masalahnya mah tentang gurfahnya. Jadi digabung itu bukan berarti kumur-kumurnya nggak dibuang abisnya langsung sedot, enggak. Maksudnya itu dikumur-kumur, buang, sedot. Kumur-kumur, buang, sedot. Buang lagi dulu, jangan langsung kumur-kumur, sedot. Cai ikannya ayo. Ini ripu. Maksudnya buang dulu istinsyar, habisnya sedot apa? Kumur-kumur lagi, buang, istinsyar lagi, kumur. Gitu maksudnya. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas tadi itu nanya. Untung masya Allah ini nanya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, hirup 3 kali. Naam. Intisyak 3 kali. 1 kali cedokan. 1 kali cedokan 3 kali. Iya betul. Jadi kumur-kumur 3 kali mutawaliyah, maksudnya kumur-kumur dulu. Apa namanya? Iya bisa nggak apa-apa. Kumur-kumur dulu 3 kali, buang, habisnya istinsyak 3 kali. 1 kali gurfah. Baik. Yang ketiga? Yang ketiga summa itu. 1 kali cedokan. Kumur-kumur 3 kali. Sama dengan yang 2 tadi ya. Iya, sama yang kedua tadi. Bedanya apa coba? Enggak, ngambil air mah 1 kali tetap. Ini kan di wasal. Di wasal ini. Bedanya di mana? Bedanya di selang-seling. Oh iya, bedanya di selang-seling. Jadi kalau tadi makan kumur-kumur, istinsyak. Ini mah kumur-kumur, istinsyak. Hakada. Nah, itulah 3 cara wasal nyambung. Ya, hafalin jangan dilupain. Kalau bisa dipraktekin di wudu. Wudu salat duhur pakainya yang pertama, wudu salat asar pakainya yang kedua, wudu salat maghrib pakainya yang ketiga. Supaya kita nggak lupa gitu. Jadi semua sunnahnya kepake. Ya, hakada. Kemudian kalau misalkan fasal, ya misalkan dipisah. Kalau yang fasal setiap ngambil air berbeda. Setiap mau kan ada 3 cara tuh. Cara pertama kumur, ambil air kumur, terus ambil air intisyak. Gimana? Ulang. Ambil air kumur, ambil air intisyak. Jadi 6 kali ngambil air. Itu nomor 2, labas nggak apa-apa. Ya nomor 2 itu. Jadi ngambil 1 kumur-kumur, habisnya istinsyak. Kumur-kumur, ngambil lagi istinsyak. Ngambil lagi kumur-kumur, ngambil lagi istinsyak. Itu yang kedua. Yang pertama ngambil air 3 kali di kumur-kumur. Terus ngambil lagi ini nih. Ngambil berapa kali? Ngambilnya 2 kali. 2 kali. Jadi diambil 1 buat kumur-kumur. Itu udah selesai, ngambil lagi buat hidung. Itu yang pertama, sahih. Santum. Yang ketiga ya ambil air yang ambil kumur, ambil air. Seperti wudu kita biasanya. Ambil kumur-kumur buang, ambil kumur-kumur buang, ambil kumur-kumur buang, ambil istinsyak buang, ambil istinsyak buang, ambil istinsyak buang. Nah, ini adalah 6 cara tentang ada wasal, ada fasal. Barakallahu fikum. Masyaallah. Hadiah menyusul nanti pas mau pulang. Tong wakawih ti payun, ya. Yang pengen hadiah juga jangan pulang juga. Fika maghrib. Kurang merek balik dah. Masya Allah. Hakada. Nah, itulah 6 cara di dalam istinsyak dan di dalam madmadah dan istinsyak. Insya Allah nanti kedepannya pengennya sih anak-anak kecil nih. Pengennya anak-anak santri berdiri sini sebutin gitu. Masya Allah. Komo baru dah hadrah mah kudu lebih wajib ditanya. Harus hafal semuanya cara-caranya, kaifiahnya supaya bisa disebarin ke orang lain. Tadi Masya Allah
Belajar tentang kumur-kumur. Mamanya kan nggak hadir tadi, istri saya masak bib, nggak hadir jihad. Ajarin. Jadi begini cara wudu itu, ada yang istinsyak, ada istinsyak. Tadi belajar di jihad ada istinsyak, ada disebarin dapat pahala dakwah. Tanya, mah boga kenalan tuh, Habib Daulah can kawin gitu. 3 minggu kamari deui balik. Gitu pokoknya namanya disebarin tuh supaya kalau kita hafal kita bisa nyebarin. Praktekin nggak ini mah nggak sulit, itu gampang tinggal beres. Wah, kada. Doa nanti menyusul. Yang penting mah praktek dulu. Ngamalin sunnah. Maka kita dapat pahala-pahala sunnah. Wah, kada. Ada pertanyaan? Baik. Kata pembukanya Bapak Torabika, enak. Baik. Mau nanya Beb, kalau awal untuk membersihkan hidung di dalam hidung itu pas lagi dalam wudu atau di luar wudu? Membersihkan kotoran dalam hidung di dalam wudu atau di luar wudu? Ya di dalam wudu, karena tujuan istinsyak itu yang membersihkan hidung. Kan biasanya ada yang suka susah keluar gitu. Seperti maaf kata reak gitu apa bahasa Sundanya leho gitu. Korong gitu nya. Bersihnya gimana? Ya dibersihnya pas lagi istinsyak tadi. Bersihin segala macam. Buang. Sebab memang tujuan nyedot air ke hidung itu ya tujuannya buat membersihkan. Kan tadi dibilang, enggaklah air keluar melainkan kotorannya ikut keluar, dosanya ikut keluar. Gitu. Jadi bukan sebelum wudu, ya, bukan sebelum wudu. Kalau sebelum wudu udah bersih, ya memang sebagian orang memang hidungnya bersih gitunya. Jadi berarti saya nggak usah istinsyak, ya tetap istinsyak sunnah. Emang itu nggak punya dosa hidungnya, cuma punya kotoran doang gitu. Itu istinsyak. Kalau kotorannya gimana? Ya pas lagi wudu, sebab memang tujuannya adalah membersihkan kotoran. Gitu. Kotoran pertama bersihin segala macam sambil istinsyak buang. Gitu. Buat memang kalau pertama agak berat, agak cukup lama lanang gitu ke hulu. Tapi cobain deh, abisnya kayak plong aja, nggak ada reak, nggak ada. Cobain. Paling sulit subuh. Kalau subuh bangun tidur ya masih kering apa segala macam gitu. Saya minum dulu segala macam. Hakada. Terus. Saya puasa. Kalau lagi puasa ini jangan disedot ya. Kalau lagi puasa. Ima teu puasa teu disedot. Pas puasa disedot. Itu mah kenaon eta? Pop es lah. Alhamdulillah. Kalau lagi puasa jangan. Kalau lagi puasa secukupnya saja, zahirnya saja. Ambil dikit air. Udah, enggak usah disedot. Jangan sampai nanti masuk ke hulkum ya. Ada apa namanya? Bahasanya itu ada had-hadnya. Apa itu bahasanya? Ada lubang-lubang di puasa itu bahasanya? Ya begitulah pokoknya, lubang-lubang yang harus dihindari ketika lagi puasa. Maksudnya lubang hidung, mulut, telinga gitu ya. Yang sampai ke kerongkongan. Ada bahasanya apa itu namanya, lupa. Ya begitu. Kalau lagi puasa mah enggak usah. Kalau lagi puasa mah. Beb saya mah nyedot hidungnya pas bukan lagi puasa, tapi pas udah imsak. Udah imsak nih di masjid, imsak. Boleh nggak tuh kumur-kumur begitu nyedot air? Boleh apa enggak? Kalau lagi imsak boleh aja. Imsak itu bukan dilarangnya makan. Imsak itu peringatan bentar lagi waktu dilarang makan dan minum bakal datang gitu. Jadi imsak itu bukan patokan. Patokannya mah terbitnya fajar. Patokan puasa itu terbitnya fajar. Biasanya dengan adzan. Jadi pas udah adzan itu tanda kalau fajar sudah terbit ya. Jangan nunggu ieu mah karek adzan lagi hayya alas shalah kene can Allahu akbar meunang kene nginum. Menang syariat di mana eta? Imam Syafi'i lah, Imam Supardi eta mah. Ya. Jadi adzan itu menandakan fajar sudah terbit, fajarnya udah terbit. Adzan baru, memang adzannya mah agak panjang gitu. Oke, ente mun adzan panjangkeunnya urang yang nginum heula. Allah, nginum heula dahar Indomie segala macam. La ilaha illallah beres kabeh geus, aman. Padahal adzan udah masuk terbit fajar. Jadi kalau imsak mah masih enggak apa-apa, sikat gigi imsak enggak apa-apa.
Cuman hati-hati jangan sampai keterusan. Sekali tiba-tiba adzan, wah repot tuh. Lagi nyedot air tiba-tiba adzan, repot. Ya kalau bisa mah sebelum imsak usahain. Tapi kalau imsak kepepet boleh apa enggak? Ya amalin enggak apa-apa. Yang penting mah sebelum terbitnya fajar, sebelum adzan lah gitu bahasanya. Gampangnya. Hakada. Ini kalau siang, duhur, asar mah enggak usah. Cukup zahirnya saja. Bahkan kumur-kumur kalau misalkan udah lewat waqt duhur udah bagusnya nggak usah kumur-kumur karena ada bau mulutnya kan, bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada kasturi ya, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lain di mata jelma lain. Mata jelma kasturi gratis kah? Di bulat ke siga anon vape itu gini gitu. Sungut mana ya gitu. Ajib. Ya begitulah. Ya. Jadi kalau misalnya puasa mah nggak usah. Zahirnya saja ya, kalau puasa jaga-jaga. Nah, udah tadi yang di belakang. Kalau perempuan mau nanya gimana Ustaz? Oh di WA ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, masih ada hubungannya dengan wudu, dengan sholat, cuman di luar tema kumur-kumur gitu kan. Suatu saat ada luka di dagu dengan berdarah, terus saya cuci sampai hilang, nggak berdarah lagi. Saya wudu, sholat lah gitu kan ya. Setelah sholat ketahuan pas salam terakhir, pas waalaikumsalam, assalamualaikum, pas saya sholat lah berdarah. Itu saya mesti lakukan dari awal itu sholat lagi, wudu lagi, atau ada dispenser kecil rukshoh gimana? Udah salam. Udah salam terakhir. Udah salam terakhir. Ya. Banyak darahnya? Sedikit. Cuma ada di gusi. Di dagu ini ada darah nih. Udah keluar gitu kan. Akhirnya wudu, saya udah wudu nggak keluar. Pas sholat, pas salam akhir gitu kan. Wah darah gitu kan. Itu najis kan? Itu apa? Saya harus wudu lagi? Sholat lagi. Kepegangnya pas udah salam kan? Udah salam. Labas. Kalau kepegangnya setelah salam sah sholatnya. Wa illa kalau misalkan kepegangnya pas lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketihan sana. Kepindah nih darahnya dari sini ke sini walaupun sedikit batal sholatnya. Kalau misalkan kepindah darahnya pas masih dalam keadaan sholat. Sebenarnya darah itu sekalipun banyak, kalau misalkan dia pindahnya nggak berjarak, itu sholatnya tetap sah. Contoh begini, darah ngalir nih dari pelipis, ngalir ke sini rapih tapi ngalirnya, terus nggak putus, sampai masuk nih ke sini ke dalam, baru salam, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kalau misalkan dia nggak putus. Kalau putus ngalir dari sini, celak pindah ke dia, batal sholatnya. Jadi kalau nyambung mah enggak, nyambung terus. Nah, misalkan antum sholatnya nggak pakai baju, misalkan nutupin aurat doang, nggak ada baju, sholat Allahu Akbar kepepet, tiba-tiba darah ngucur di sini, mulur sampai dada. Assalamualaikum, batal sholatnya enggak, aman karena nggak terputus. Nanti di dalam fikih Safinah bakal dijelasin. Ya, kalau nggak putus, kalau misalkan putus atau pindah darahnya seperti tadi kepindah darahnya sedikit tapi kepindahin jadi kegeser, ada batal. Wah kada. Karena kita apalagi kalau misalkan ke tangan gitunya kebawa najisnya, yahmilun najasah, batal. Antum nih lagi sholat tiba-tiba tai cicak jatuh, tas jatuh, tiba-tiba diangkat dijatuhin, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia yahmilun najasah, bawa najis. Terus gimana Bib solusinya kalau misalkan najis jatuh, saya dalam keadaan sholat, sentil aja gitu. Jadi bukan sifatnya membawa. Kalau sifatnya membawa batal sholatnya. Tapi kalau sifatnya menjauhkan gitu, dihindarin, ada labas. Cepet-cepet. Seperti aurat kebuka nih lagi sholat, angin gede, batal nggak sholatnya? Kalau cepet-cepet di ini mah nggak batal sholatnya. Jadi najis juga begitu, kalau jatuh cepet-cepet dibuang. Buangnya jangan sifat membawa. Kalau sifatnya membawa batal sholatnya. Cicak bangke jatuh, tas pindahin atau dibawa lah gitu, batal. Kecuali kalau misalkan kita begitu, sifatnya bukan membawa. Kalau sifatnya bukan membawa maka nggak batal.
Terlebih tadi ketahuannya pindahnya pas udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya sini gentihan. Wah, ini batal apa enggak? Ada labas, enggak batal salatnya. Karena bisa jadi enggak pindah darahnya. Ya, di satu tempat gitu. Wah, kada. Tapi kade oge eta apa namanya nyentil kotoran tadi kayak cicak. Awas juga kena baju orang. Kita sholatnya di soft belakang, dikencengin ngahaja. Cetas itu. Masih main kaleci sana. Ada mayalik ya. Akhirnya kena baju orang. Orangnya kalau kita kasih tahu batal sholatnya. Wah kada. Batal nggak sholatnya? Batal sholatnya. Sama kayak orang lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kita senggol sampai kiblatnya pindah, batal nggak sholatnya? Batal sholat nama. Tapi purang mah diganggu ku batur atunya. Itu mah urusan dia sama Allah. Tapi ente sholatnya batal nggak? Batal. Kenapa? Karena kiblatnya udah ganti. Gitu. Kelas? Hakada. Khalas? Ada pertanyaan lagi? Ada perempuan nggak ada? Yuk. Oh, marhaba. Khalas? Tayyib, wallahu a'lam bisawab.